Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Reviana Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan materi terakhir saya, yaitu tentang working in the enterprise. Nah, slide pertama kita akan membahas tentang the technology industry. Manajemen pengetahuan seringkali disalahartikan sebagai sistem informasi atau manajemen sumber daya manusia. Padahal bidang ini memiliki akar dari berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, manajemen bisnis, antropologi, ilmu informasi, psikologi, dan ilmu komputer. Dalam literatur, istilah data, informasi, dan pengetahuan sering digunakan secara bergantian. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan di antara ketiga secara kritis. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke informasi sistem in the enterprise atau sistem informasi dalam perusahaan. Ciri utama sistem informasi dalam perusahaan modern antara lain: satu, ada didorong oleh pengetahuan, bukan sumber daya alam atau tenaga kerja berbiaya rendah. Kedua, kinerja ekonomi berbasis pengetahuan, teknologi, dan juga pembelajaran. Ketiga, ada pemanfaatan pengetahuan untuk menambah nilai produk dan jasa. Keempat, ada pengetahuan dikembangkan di negara barat dan diterapkan di negara dengan upah rendah. Keenam, India dan Cina mengembangkan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Ketujuh, survei terbaru menunjukkan 80% pusat R&D perusahaan besar berada di India dan Cina. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke information system in the enterprise. Ini sistem informasi perusahaan terpadu, yaitu yang pertama ada ERP atau Enterprise Resource Planning, mengintegrasikan aliran informasi untuk mengelola aktivitas perusahaan seperti perencanaan produk, manufaktur, distribusi, keuangan, SDM, dan layanan pelanggan. Yang kedua itu ada DMS atau Document Management System, digunakan untuk menyimpan dan mengelola dokumen perusahaan seperti dokumen teks, presentasi, dan juga spreadsheet. Yang ketiga ada CMS atau Content Management System, mengelola pembuatan, perubahan, perorganisasian, dan akses konten digital seperti media dan halaman web. Lalu kita akan masuk ke sistem informasi lainnya, ada TPS atau Transaction Processing System, memproses transaksi harian seperti pembayaran, pemesanan, dan juga reservasi. Yang kedua ada MIS atau Management Information System, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan manajerial. Yang ketiga itu ada DSS atau Decision Support System, membantu analisis data dan pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya teknologi karir. Kita akan masuk ke organisasi bisnis dan pemerintahan. Departemen IT bertanggung jawab atas operasional komputer dan jaringan, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, keamanan data dan informasi. Bidang dalam departemen ini ada manajemen, riset, dan pengembangan perangkat lunak, layanan dukungan teknis, operasional jaringan, latihan dukungan, lalu keamanan informasi, dan juga pemasaran dan strategi digital. Ada yang namanya juga bidang karir teknologinya, yaitu ada perangkat keras teknologi, yang dimana produksi dan distribusi komputer, perangkat mobile, dan perangkat jaringan. Yang kedua ada perangkat lunak dan aplikasi, pengembangan dan dukungan software dan aplikasi web maupun mobile,
Lalu yang ketiga ada layanan dan perbaikan teknologi, pemeliharaan dan perangkat keras dan lunak termasuk jarak jauh. Lalu juga ada penjualan teknologi, menyesuaikan kebutuhan pelanggan dengan produk teknologi yang tepat. Lalu ada pendidikan, pelatihan dan juga dukungan teknologi, instruktur, trainer, perusahaan dan helpdesk spesialis. Lalu ada konsultan IT, memberikan solusi teknologi berdasarkan keahlian khusus. Kita akan masuk ke IT job kategori atau kategori pekerjaan IT, yang dimana ada pengembangan sistem, operasional teknologi, pemasaran web dan media sosial, penyimpanan dan analisis data, keamanan informasi dan sistem, lalu pengembangan aplikasi dan juga teknologi mobile. Jadi kita akan masuk sertifikasi teknologi atau teknologi certification. Jenis sertifikasi meliputi yaitu ada aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office Specialist, lalu data dan database analisis, hardware A+, lalu ada jaringan, lalu ada programmer dan developer, lalu ada sistem operasi dan juga keamanan informasi. Lalu pencarian kerja dan juga perencanaan karir. Pertama, fokus pada pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi. Manfaatkan situs pencarian kerja seperti Career Builder, Dice atau Monster. Bangun kehadiran operasional secara online. Lalu membangun profil profesional online itu menggunakan nama asli untuk domain dan akun. Lalu sertakan foto profesional, unggah CV, hubungkan link ID dan media profesional lainnya. Lalu gunakan bahasa yang profesional. Lalu kita akan masuk ke conclusion atau yang namanya kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah sistem informasi berperan penting dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan di perusahaan. Pengembangan teknologi membuka banyak peluang karir di bidang IT mulai dari pengembangan sistem hingga keamanan informasi. Untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja, diperlukan keterampilan yang relevan, sertifikasi teknologi, serta kesiapan dalam membangun citra profesional secara online. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika informasi yang saya sampaikan sedikit agak ngawur. Mohon dimaafkan dan juga maafkan jika ada salah kata. Assalamualaikum.